Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi ya, pelajaran kita kelas 2 tema 7 ya. Oke, coba kita buka PowerPoint-nya. Oh ya, sebelum kita belajar ya, Pak Guru berharap mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Kita semua sama keluarga di rumah bisa melaksanakan aktivitas ya dengan sehat dan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini kita akan masuk ke pembelajaran kedua, masih subtema 1 kebersamaan di rumah, tema 7. Oke, ini dia pembelajaran kedua, ciri-ciri fabel. Sebelum masuk ke pembelajaran kedua, kita ulang lagi. Fabel ya, apa itu fabel? Bentar. Oke. Fabel adalah cerita pendek yang menceritakan tentang hewan. Tokoh yang ada di dalam fabel adalah berbagai jenis hewan ya. Bisa tikus, bisa kura-kura, bisa ular ya, bisa buaya, bisa kera, dan sebagainya. Cerita di dalam fabel adalah cerita fiksi, khayalan. Ya, cerita fiksi artinya cerita yang dibuat berdasarkan khayalan pengarang. Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembelajaran kedua sebentar. Oke, ini dia. Oke. Ciri-ciri fabel. Fabel disebut juga dongeng tentang hewan. Berikut adalah ciri-ciri fabel. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. Kedua, tokoh hewan memiliki karakter dan sifat yang sama seperti manusia. Sifat apa sih? Sifat lapar, haus, kenyang, ngantuk, kemudian sifat sedih, senang, duka, gembira, ceria, takut, dan sebagainya. Itu kayak manusia. Ketiga, memiliki alur cerita. Dan yang keempat, memiliki pesan-pesan kebaikan di dalam ceritanya. Oke, lanjut pembelajaran kedua. Mengenali ciri khas teman di sekolah. Setiap orang memiliki ciri khas. Ciri khas ada yang bisa dilihat secara langsung dengan mata ya, dan ada juga yang tidak bisa dilihat secara langsung. Yang bisa dilihat secara langsung yaitu ciri tubuh atau ciri fisik. Misalnya bentuk rambutnya, ada yang lurus, ada yang keriting, keribo ya, ada yang rambutnya warnanya hitam, ada yang coklat, ada yang rambutnya rapih, tidak rapih ya. Kemudian ada yang botak ya. Oke. Kemudian ada yang gondrong juga. Oke, warna kulit ada yang hitam, putih, ada yang sawo mateng, ada yang warnanya merah. Kulit kan macam-macam ya. Merah habis diapain ya? Habis digigit nyamuk ya. Kemudian tinggi badan ada yang tinggi, ada yang pendek ya. Dan berat tubuh, bobot tubuh, berat tubuh. Ada yang gemuk, ada yang kurus ya. Ada juga yang biasa aja ya. Oke. Ada juga ciri khas yang nggak bisa dilihat secara langsung ya. Itu sifat rajin, jujur, dan rendah hati ya. Kemudian tidak sombong ya, pandai menabung. Itu juga termasuk sifat ciri khas yang nggak bisa dilihat ya. Betul. Oke, ini contohnya ya. Oke, ciri tubuh kita dan teman-teman beragam ya. Pendek, tinggi, kemudian kita bisa berteman dengan rukun karena kita semua makhluk ciptaan Tuhan. Kita dapat menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Pendek, ternyata dia bisa dibantu sama temannya yang tinggi dalam hal mengambil buku. Tapi yang pendek ini biasanya pintar. Yang pintar inilah yang ntar dia nanya sama yang pendek ini, tapi
alhamdulillah justru disinilah ya kita menggunakan perbedaan kita untuk kebaikan. Dia pun yang ini, yang perempuan ini bisa mengajarkan ini ya, itulah membantu teman. Inilah yang buat indahnya keberagaman. Oke, pembelajaran ketiganya kita lewat. Coba kita lihat PowerPoint kita yang ini coba. Oke, kita lihat dulu pembelajaran yang kedua. Nah ya, oke. Yang ketiga, oke bentar. Pelajaran kedua. Oke, ini dia yang kedua. Ini ketiga ya. Oke, ini ada cirinya. Ciri teman ada yang rambutnya panjang, kemudian ini rambutnya panjang, pasti ini Wati ya. Ini yang rambutnya pendek pasti Sinta ya. Ada juga yang kulitnya bersih putih, mungkin ini ciri ya, ciri yang bisa dilihat. Tapi kalau pandai tidak bisa dilihat, ciri yang sifat yang tidak bisa dilihat. Gemar membaca juga nggak bisa dilihat secara fisik ya. Oke, baik, Pak Guru akan coba masuk ke buku tema ya. Ini salah alamat ya. Oke, kita lanjutkan ke buku tema pembelajaran kedua. Tema 7 ya. Oke, ini di sini. Oke, kita lihat sini. Bermain menjaring ikan. Oke, di sini kita lihat. Wow, ini di kolam renang ya, luar biasa ya. Teman, di sini ada teman-teman sedang bergandengan tangannya, ada satu orang mau lewatin ke sini, dijaring bisa atau enggak ini. Oke. Kita lihat sini ya, di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu Ali bersama teman-teman bermain di kolam renang. Lihat waktu dulu. Oke. Hari ini mereka asik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Cetek ya. Oke. Cetek. Nah, oke, saya mau ulas sebentar. Kalau menulis hari Minggu itu huruf M di sini harus besar, tapi H di sini jangan besar. H di sini adalah huruf kecil. Nah, ini ya harus diingat ya. Kemudian kamu harus ingat nama orang, nama huruf besar. Di sini kan Ali kan nama orang, jadi huruf besar. Oke ya. Terus setiap kalimat diakhiri dengan tanda titik. Setelah titik pasti huruf besar. Ini kan titik pasti huruf besar, habis itu diikuti huruf besar ya. Oke, kita lanjutkan gerakan berjalan di air. Wah, asik ya. Kita bisa berjalan di air tuh kalau kita ada di kolam renang. Oke, kalian tentunya suatu saat atau pernah sebelumnya melakukan ini, berjalan di air ya. Ini pelajaran juga ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Permainan menjaring ikan dilakukan di kolam renang bersama teman-teman. Kalau sendiri nggak bisa, tapi kalian boleh kok lakukan berjalan di air ya. Walaupun kalian sendiri bisa lakukan ini ya. Kalau misalkan kalian kolam renang tentunya. Oke, kita sini ya. Setelah bermain menjaring ikan, Ali dan teman-teman duduk di tepi kolam. Ali bercerita tentang dongeng ular dan tikus. Oke, di sini intinya sih gini ya. Saya akan coba sampaikan di sini kenapa kita harus tahu ini, kan ini the fabel ya. Ular dan tikus di sini itu tokohnya. Jadi bukan orang lagi, tokohnya di sini hewan. Kemudian kita coba dulu biar kena kelihatan. Nah, ini dia. Ini ceritanya kayak gini ya. Ini ada dua tokoh, ular sama tikus. Sedangkan pencerita ya saya sendiri di sini ya. Oke, intinya gini, di sini itu contoh fabel. Tokohnya ada dua ya. Ular sama tikus. Kemudian ular sama tikus ini, si ularnya ini ceritanya lapar lah. Dia punya sifat kayak manusia, dia lapar. Kemudian si tikus ini senang karena dia habis makan. Si ular tuh nggak suka gitu ngeliat ular tuh kenyang, sementara dia lapar, kelaparan gitu. Nah, ini sifat yang seperti manusia. Nah, apabila kamu
dalam hal ini ya, ngelihat cerita seperti ini, ya ini namanya yang disebut dengan fabel atau disebut dengan dongeng fabel. Oke, nanti kalian baca ya. Sifatnya kayak manusia loh. Di sini dia bisa ngomong sama hewan, sesama hewan, dan kayak manusia gitu. Dia pengen pengen dimakan si tikus ini sama ular, cuman pada saat si tikus tidur dia ngomong dulu, saya mau makan nih kamu nih. Tapi si tikus pintar, cerdik gitu ya. Dia bilang, kalau kamu makan saya, nanti kamu temannya siapa yang nemenin kamu? Nggak ada temannya, kamu nanti hidup sendiri. Nah, kamu lama-lama mati dah. Ya gitulah namanya cerdiknya seorang tikus ya. Tapi begini buat kita, ini adalah sebuah contoh fabel. Oke, di sini ada pertanyaan. Diskusikan sikap kebersamaan yang dilakukan oleh ular dan tikus. Ambil pensilnya Ambil pensilnya, kita tulis di sini. Oke. Sikap kebersamaan dalam hidup bersama di gurun ya. Oke, di sini si ular sama tikus sebetulnya sih kalau kita lihat dia makanannya ular ya tikus ya, tapi hidup bersama loh bareng ya. Ini sikap kebersamaan. Yang kedua, sikap ular tuh masih bisa nahan loh di sini, nahan makan si tikus. Jadi sikap saling tolong menolong ya. Dan oke, kita lanjutkan nomor 3 ya. Nomor 3 itu ular baik hati sebenarnya. Sikap saling menjaga teman. Ular tahu dia bisa makan tikus, tapi dia nggak mau. Dia mau jaga tikus karena nggak ada lagi temannya. Dia dimakan, ya dia nggak punya teman ya. Kemudian sikap si tikus pun akan berjanji akan bantu si ular untuk mencari makan. Sikap saling membantu teman. Kita di sini hebat banget ya. Kita ambil contoh binatang aja seperti ini, hewan. Apalagi kita manusia ya, kita harus seperti ini bahkan lebih ya. Kayaknya ambil simpulannya aja. Itu menurut saya ya, kalau kalian punya hasil diskusi yang lebih baik, lebih oke, lebih keren, dan ini silakan tulis, nah kalian kirim ke Pak Guru, jadi Pak Guru akan meriksa. Ini sebenarnya hanya sedikit. Oke. Untuk yang berikutnya, oke, ini ada pencerita ya, ini ular, ini tikus. Pakai aksesoris, keren banget ya. Nah, cuman kalian bisa lakukan ini kalau kalian video call ya, tapi ya tentunya video callnya harus grup ya, jadi ada 3 orang. Tapi lebih seru tuh kalau di kelas barengan terus dinilai, wah itu seru. Baik Pak Guru, rasa untuk materi berikutnya Pak Guru pengen kasih pecahan. Oke, kita sini tentukanlah nilai pecahan dari bagian yang berwarna dari keseluruhan bagian gambar. Oke, kalian semua lihat di sini ya, ini udah ada warnanya, udah ada bentuknya, bentuk kotak, persegi panjang, ini lingkaran, dan ini bentuk dibilang tuh kerucut ya, bersama dengan kerucut. Oke. Baik, kita coba lihat nomor 1 deh. Contoh di sini, ambil pensil kalian, kita ambil pensil Pak Guru dulu. Di sini ada satu itu diambil dari yang diwarnai dari kotak ini, ada 1 kotak yang diwarnai, maka ditulis 1. Disebut juga dengan pembilang. Oke, kita tulis dulu ini pembilang. Untuk yang bagian atas, untuk bagian bawah kita sebut penyebut. Oke. Untuk yang berikutnya, kita akan lihat sini. Di bawah ini adalah jumlah semua kotak yang tersedia. Di sini ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4. Berarti 4 gitu ya. Udah ya. Oke, sebentar nih hurufnya Pak Guru besarin dulu. Angkanya 30. Coba. Oke, sekarang kita lihat yang kanan yang kuning ya. Ini yang diberi warna 2. Jumlah kotak seluruhnya ada 4. Berarti di sini 4. Oke.
Kemudian untuk yang hijau yang diberi warna 3, maka di sini 3/4. Untuk yang orange di sini yang diberi warna ada 3, berarti ini 3 dari 6 kotak, 3/6. Untuk yang warna merah diberi warna ada 2 kotak dari 6 kotak, berarti 2/6. Ya, untuk bagian kotak persegi selesai. Kita lanjut ya biar tambah paham yang persegi panjang. Oke. Untuk yang persegi panjang di sini yang diberi warna itu ada 1 warna biru dari 2 kotak, 1/2. Kemudian untuk yang warna merah yang diberi warna itu 2 dari berapa kotak? Dari 3, 2/3. Kemudian untuk yang warna merah jambu pink yang diberi warna itu 3 dari 6 kotak ya, berarti dari 5 ya. Oh iya, dari 5. Oke, kalian boleh bertanya ya nanti di WhatsApp, boleh japri atau di komentar YouTube ini ya. Jangan lupa nanti mudah-mudahan kalian klik like dan subscribe. Oke, di sini ada warna kuning itu ada 3 dari 7 kotak, 3/7 ya. Aku rasa di sini selesai ya untuk bagian yang persegi panjang. Sekarang yang lingkaran. Oke, masih ada lingkaran. Tenang. Di sini ada jumlah kotaknya 1. Oke, dari 6 kotak, 1/6. Oke. Kemudian untuk yang hijau ini 2 yang dilingkar dari 6 kotak. Oke. Kemudian yang orange di sini 1 dari 4 kotak. Untuk yang biru yang diberi warna itu ada 4 dari 8 kotak. Oke. Kemudian untuk yang pink merah jambu ini ada 4 kotak dari 5 ya. Oke. Yang kerucut sekarang. Oke, yang kerucut di sini diberi warna cuma 1 dari jumlahnya 5, 1/5. Untuk yang kuning diberi warna ada 3 dari jumlah kotaknya 5, 3/5. Untuk yang hijau yang diberi warna ada 2 dari 6, 2/6. Oke, untuk yang biru tua di sini diberi warna 1 dari 4. Untuk yang ini ketutupan ya, ketutupan nama gambar saya. Oke, Pak Guru, mohon maaf saya langsung aja disebutkan. Di sini ada 3 yang diberi warna dari 8, 3/8. Oke, nggak kelihatan sini ya, 3/8. Nah, ini udah dijawab semua. Oke, kita bisa lihat sini nih ada pembilang penyebut nih 1/4, 2/4, 3/4, 3/6. Yang paling jelas adalah kalian harus paham bahwa yang atas adalah yang diarsir dan yang di bawah adalah jumlah semua kotak. Oke, ini ada waktunya sangat terbatas ya, udah 18 menit ya. Oke, untuk hari ini mungkin hanya sampai di sini. Nanti akan Pak Guru kasih soal ya tambahan selain dari buku tema. Kemudian untuk tugas silakan kalian kerjakan, dan Pak Guru mau tutup hari ini ya dengan ucapan alhamdulillah. Kita doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, mohon maaf sebelumnya kalau ada kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.